malam di mana doa permohonan kita semua dijawab dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fiha da'watan." Ada 5 malam di mana doa permohonan seorang hamba tidak akan bertolak di hadapan Allah. Malam itu yang pertama adalah awalul lailatin min Rajab, pada malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Ya, kalau sekarang tanggal 10 berarti 4 atau 5 ya. Kemudian malam Jumat, dan yang keempat 5 adalah malam Lailatul Idain, malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini permohonan doa tidak akan tertolak di hadapan Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang pernah dijelaskan oleh bahwa dalam pengajian di Majelis Taklim Al-Surya, bahwasanya kita ini Rasulullah SAW mengharap menanti-nanti malam nisfu Sya'ban. Kisahnya sudah disampaikan sebagian kemarin, tapi sebagian lagi akan disampaikan di sini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya Sya'ban. Jadi bukan nama bulan, nama orang Sya'ban. Panggilannya mungkin Pak Aban kali ya, atau Pak Saban ya. Saban namanya Sya'ban. Sya'ban ini, sahabat Nabi ini, setiap hari kalau dia sholat subuh di Masjid Nabawi Madinah, selalu mengambil tempat di pojok. Cerita ini saya ulang dari tahun yang lalu dengan harapan apa hikmah dari cerita ini kita bisa ambil. Setiap hari Sya'ban itu jarak tempuh rumahnya dari Masjid Nabawi Madinah itu kira-kira 3 km. Berarti kalau 3 km dari sini sampai mana kira-kira? Ya. Bangun Jaya liwat ya. Jauh berarti. Sementara perjalanannya itu padang pasir, berdebu. Ibu yang pernah haji tahun duluan terasa itu. Yang tahun 90-an kan terasa debunya masih ada. Kita jalan aja ke pondokan aja masih berdebu. Dia buat dia masih berdebu. Jadi ada debu-debunya di sendal kita. Kalau yang sekarang udah aspal semua, udah rapi semua. Ini dulu ceritanya 14 abad yang lalu. Sahabat Sya'ban ini tiap kali dia melakukan ibadah sholat selalu mengambil tempat di pojok, barisan paling pojok. Apa harapan Sya'ban? Supaya tidak mengganggu orang lain yang berzikir. Nah, pada suatu ketika Nabi udah pada tahu semua sahabat tuh kalau Sya'ban tempatnya di situ. Tahu-tahu pada suatu ketika Sya'ban nggak ada. Sampai Nabi sholat ditunda, yang seharusnya udah mulai sholat tapi belum dimulai. Dia mencari Sya'ban. Biasanya Sya'ban udah ada. Ini kemana Sya'ban nggak ada? Tengok-tengok, tanya temennya, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Akhirnya apa? Sholatlah subuh dimulai. Selesai sholat subuh, zikir, kemudian Nabi bertanya lagi, adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Ada yang tunjuk, kalau rumahnya saya tahu persis, kata seorang sahabat tadi, tahu persis rumahnya Sya'ban. Kalau gitu nanti selesai ini antar kami, kata Rasulullah. Tapi karena Rasulullah yang jenguk Sya'ban, takut ada apa-apa dia khawatir, ternyata yang lain pada ikut. Sementara jarak tempuh dari Masjid Nabawi Madinah sampai ke rumah Sya'ban kira-kira 3 km. Ya kan?
Nah, begitu sampai tingkat cerita sampai ke rumah Sa'ban, Assalamualaikum, keluarlah perempuan setengah tua. Waalaikumsalam, dia jawab. Apakah benar ini rumah Sa'ban? Betul sekali. Bagaimana keadaannya, kata Rasulullah dalam hadis? Saya ingin melihatnya, keadaannya bagaimana. Apa kata istrinya sambil berinang air mata? Dia bilang, ya Rasulullah, Sa'ban tadi pagi telah meninggal dunia. Akhirnya semua Nabi dan sahabat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata istri Sa'ban bertanya, ya Rasulullah, tidak ada pesan apa-apa, cuma ada 3 hal yang perlu saya ingin tanyakan kepada Rasulullah. Tanya apa? Ketika dia mau meninggal dunia, sakaratul maut. Ini sakaratul maut yang tahu hanya orang yang sedang menghadapi. Orang-orang lain nggak tahu. Dia sendiri. Dan ketika mau sakaratul maut itu diperlihatkan tentang amal kebaikannya dan amal keburukan. Ini setiap manusia ini, karena hadisnya ada. Makanya ibu-ibu jangan menyesal, ya. Nanti jangan menyesal kalau udah dikasih tahu, buru-burulah, segeralah melakukan kebaikan. Apa kata istrinya Sa'ban, ya Rasulullah, sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir, dia bilang, aduh, andai kata lebih jauh lagi. Yang pertama. Yang kedua, aduh, andai kata yang bagus. Yang ketiga, keluhnya, aduh, andai kata semuanya. Setelah itu dia meninggal. Istrinya itu menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda dan menjawab. Yang pertama, ketika dia bilang, aduh, kalau seandainya rumahku lebih jauh dari masjid, secara otomatis pahala akan dilipat gandakan. Karena dia sudah dibayar surga itu, sudah kebayang surga. Makanya aduh, andai kata rumahku lebih jauh dari masjid, pasti pahalanya akan lebih sama seperti ibu-ibu. Aduh, andai kata gua lebih jauh dari Majelis Taklim Nurul Iman, umpamanya kampung gua nyampe kemari, itu dia lah pahalanya paling gede. Tapi orang sini semua nggak ada yang dari gua, nggak ada. Jangan pasar kali nggak ada juga. Ya apalagi, ya kan? Ini Sa'ban pengeluh. Aduh, andai kata rumahku dekat, rumahku lah lebih jauh lagi dari masjid, tentu pahala yang Allah janjikan besar. Misalnya belakang. Yang kedua, itu Sa'ban pada suatu hari ketika dia mau berangkat ke masjid, kira-kira jam 3 malam, dia angin gurun pasir itu luar biasa mencekam, suhunya pun juga dingin, dia kedinginan. Obyek kalau kata bahasa kita karena dinginnya. Akhirnya masuk lagi ke dalam rumah, kemudian dia ngambil lagi mantelnya. Jadi baju yang bagus taruh di dalam, baju yang jelek jasnya itu keluar. Dengan harapan kalau kena debu pasti yang luar, sehingga ketika dia sholat pasti pakai yang bagus, baju yang bagus. Kemudian apa yang terjadi ketika dia berjalan dari rumahnya orang Arab zaman dulu, Bu, rumahnya nggak bagus kayak zaman sekarang. Kalau sekarang semua batu-batuan, atasnya nggak pakai atap kayak kita pakai genteng, jarang nggak ada genteng. Coba tanya orang yang pergi umroh, yang pergi haji, atasnya nggak ada gentengnya rumahnya ya. Kalau udah kemarin Jeddah itu mulai ada nih. Nah Jeddah udah banyak, tapi kalau masih daerah sana, Madinah sana, ada itu namanya papak begitu, papak. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya luar biasa,
dingin, AC-nya kelihatan ketahuan, betul nggak? Apalagi hotel-hotel yang kita tempati ya buat dia, walaupun sementara, yang seminggu, yang 2 minggu. Karena orang yang umroh itu paling memantap di mana 4 hari atau 5 hari, lalu ke Madinah, langsung pulang pergi. Apalagi yang ambil waktu cuma 9 hari. Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia keluar Sa'ban dari rumahnya, hawa dinginnya luar biasa. Kemudian dia pakai mantel yang masuk ke dalam, ambil mantel lain. Tujuannya supaya bisa menutupi rasa dinginnya yang mencekam. Dia berharap ketika sampai di masjid di Nabawi, baju mantelnya ini akan dibuka, yang dia sholat menghadap Allah dengan pakaian yang baru. Kalau kita pakaian baru suka disimpan ya Bu ya. Kalau menghadap Allah mau kena yang baru apa yang boleh? Ya kan? Ya, pakai yang bagus Bu, menghadap Allah ya. Kita menghadap bupati, camat aja pakaiannya Bu. Apalagi kalau ini jangan menghadap camat, menghadap bupati, mau ngaji aja betul nggak? Bagus-bagus. Seragam, menor-menor dia. Orang Solo, sini enggak. Nah ya, udah gitu ada bacaannya lagi. Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke kisah cerita tadi. Di mana tadi? Baju. Kemudian Sa'ban berjalan dari rumahnya yang kurang lebih jaraknya 3 km ke Masjid Nabawi. Begitu sampai di Masjid Nabawi, ada sebelum sampai kira-kira di pelatarannya begitu, ada orang yang sedang kedinginan yang sangat luar biasa. Jadi karena dia tidak pakai baju mungkin. Akhirnya apa? Sa'ban itu ngasih jaketnya yang di luar untuk kasih orang yang kagak pakai baju. Ternyata orang tadi juga ke masjid mau dan sholat berjamaah yang pakai baju itu. Makanya ibu-ibu, bapaknya nggak ada. Ibu-ibu kalau memberikan sesuatu yang bagus supaya bisa dipakai ibadah, dan ketika orang baju yang dipakai itu untuk ibadah, selama itu dipakai terus, ibu dapat pahala mengalir. Pernah saya ceritakan ibu ya, ada rekening termasuk mukena yang bagus, ya, hadiah mukena yang bagus, kemudian dipakai buat sholat, ibu dapat pahala walaupun jangan orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Ketika selesai dia sholat fardu itu di Madinah, asal keluar di pelataran ada tukang susu tukang roti Madinah dengan roti Indonesia berbeda 3 kali lipat besarnya. Ya lebar, kita kalau makan satu aja kenyang loh. Lebar, ya. Kalau kita makan dia rasanya seperti ada matanya gitu ya. Roti apa tabrik gitu kan. Rotinya ya gede, tebal lagi. Nah, dengan susu dia dengan susu yang ditanggal itu akhirnya toilet sedikit, celupin ke susu, baru dimakan. Saya sudah 2 hari 3 hari belum makan tuan. Akhirnya Sa'ban itu membagi 2. Roti tabriknya itu dipotong 2, terus anunya apa itu yang buat dia minum, susunya dibagi 2 juga, sama rata supaya orang yang tadi itu kebagian. Nah, akhirnya seperti itulah yang dilakukan oleh Sa'ban. Nah, ketika Sa'ban mati itu diperlihatkan oleh Allah. Yang pertama, coba kalau rumahku lebih jauh dari masjid, mungkin pahalanya lebih gede. Karena sudah diperlihatkan.
Coba kalau gua rajin ngaji di Majlis Taklim Al-Mansuriyah, Majlis Taklim Darussalam, Majlis Taklim Nurul Iman, mungkin pahalanya gede banget. Karena hadisnya udah banyak yang saya sampaikan. Betul nggak Bu? Coba dia menyesal itu. Karena ketika itu dia tahu dia doang, orang lain yang ada di sekitar kita nggak akan tahu. Kemudian yang kedua, coba kalau gua sodakokan baju yang bagus, mungkin pahalanya lebih bagus lagi, ya kan? Nah, yang ketiga dia ngasih roti, kenapa kagak semua yang gua kasih dia? Coba kalau semua roti itu gua kasih dia, mungkin pahalanya luar biasa. Nah, jadi hikmah dari kisah ini, mari kalau kita ngaji rajin ya, hari ini mungkin penutupan, nanti buka-buka lagi setelah kita masuk bulan suci Ramadan selesai, halal dilanjut. Kemudian yang kedua, kalau bersedekah yang bagus, ya Bu ya, kalau pakai uang yang banyakan. Nah saya begitu, kan sedekah lebih bagus yang banyak daripada yang sedikit, betul kan Bu? Lebih bagus yang banyak daripada sedikit gak bagus, banyakin begitu. Kemudian kalau kita membagi roti, bagi makanan, bukan setting yang bagus. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kalau kau masak sayur, banyakin kuahnya, bagi tetangga ya. Bagi tetanggamu, jangan ini membeli gila, ini oblak, baunya kan kemana-mana, di enek-enek. Wah nih Muhammad muda nih, tetangganya sudah niatin, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Kalau enggak ya seperti apa sih rasanya? Supaya tidak, iya. Jangan wanginya doang kebawaan, ya kan? Bagi kagak? Bagi iya. Ya, tapi kalau orang sini Bu ya, orang Solo. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah itu bisa sabar. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu pada malam pertengahan bulan Sya'ban, boleh melakukannya itu di tanggal 14 malam ke-15 atau boleh malam ke-15 ke 16. Suatu ketika, ini saya cerita apa ini waktunya kan dikit, itu kan ada acara-acara apa lagi kayaknya. Ibu yang dirahmati Allah, satu ketika Siti Aisyah tidur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tidur bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bangun. Aisyah masih tidur. Kalau kata orang kita mah, ditinggal Aisyah. Kemudian Siti Aisyah itu bangun kaget. Dah, kemana Nabi? Biasanya ada di sampingku, kok sekarang tidak ada? Timbullah rasa cemburu dalam hatinya. Jangan-jangan Nabi pergi ke tempat istri-istri yang lain. Ya orang kalau panas kan begitu ya, Bu ya. Wah akhirnya bukan malah bisa tidur walaupun nggak ada Nabi. Susah tidur, bangun dia cari Nabi. Itu Siti Aisyah panas betul dengan matanya. Andai saja dalam sejarah itu diceritakan gelas ditaruh di dadanya itu, di dadanya Siti Aisyah, niscaya dia akan menjadi air hangat, matang. Makanya kalau dimakan begitu kan. Saya mengingat hadis, nemen, masya Allah, nemen ya, nggak enak ya. Tapi kalau emang ibunya nerima, surga. Kagak ada buat tambah baik. Kenapa? Suami ridho pasti, ya kan? Surga. Tapi kebanyakan yang hidup kan egois ya. Nah, termasuk siapa Siti Aisyah? Dia cari Rasul, malam-malam dicari. Dicari pertama kemana? Dia cari pertama ke rumah Fatimah, anak Rasulullah. Ya kan, diketok-ketok assalamualaikum. Begitu dibuka, ada siapa di luar? Aku Fatimah.
Fatimah berarti aku apa? Aisyah. Aisyah berarti ibunya kan, istri Rasulullah. Walaupun ibu anu ya, ibu sambung ya. Bisa sambung kan Bu? Ya. Paham ya? Ya. Kemudian ketika dibuka pintunya, karena ada assalamualaikum di luar. Kalau kampung orang Arab zaman dulu itu kan rumahnya ngomong teriak di sini, seluruh ke dalam kedengaran semua, menggema. Aku Aisyah, keluarlah Fatimah, keluarlah Sayyidina Ali, dan keluarnya anaknya yang dua itu Hasan Husain ikut keluar semua. Akhirnya apa? Adakah Rasul di rumahmu? Tidak ada. Dah kemana ya? Ayo kalau gitu bantuin nyari dan Aisyah, Siti Aisyah, kemudian Fatimah, Ali, Hasan, Husain mencari kemana? Jangan-jangan dia ke Baki. Begitu sampai di Baki tidak ada. Baki zaman dulu dengan Baki sekarang beda. Baki zaman dulu masih banyak rumput-rumputan itu, padang pasir. Kalau sekarang nyambung dengan Masjid Nabawi Madinah. Ya, termasuk Masjid Qomsa, Masjid Gomamah dan lain sebagainya, masjid udah di pinggir-pinggir Masjid Nabawi karena perluasan. Dulu zaman saya haji aja tahun 98 itu masih jauh jalannya ke Baki dari Masjid Nabawi. Kemudian apa yang terjadi sampai di Baki? Sampai di sana nggak ada. Di Baki nggak diketemukan. Tahu-tahu terlihatlah memancar sebuah cahaya ke atas langit tembus. Jangan-jangan itu Nabi. Nah gitu ya. Itu Nabi, nggak salah. Ayo kita ke sana. Begitu sampai di sana, betul ternyata itu Nabi Muhammad SAW sedang sujud dan nangis di Baki. Ketika itu Siti Fatimah anaknya mengangkat wajahnya. Ayah, Fatimah kepada Nabi, ayah, kenapa kau menangis ayah? Ada gerangan apa? Apakah ada musuh yang mau datang? Atau ada apa namanya? Mukjizat? Atau ada apa Bu? Amerika ya. Apakah ada wahyu yang turun? Apa kata baginda Rasul? Ya Fatimah, tidak ada wahyu yang turun, tidak ada musuh yang mau datang. Tahukah kamu ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Kau lihatlah ke atas. Andaikan aku mati malam ini, aku sedang bersujud kepada Allah. Doakan aku wahai Fatimah. Ini dua kita temukan, ya kan? Dua temukan mana? Nabi minta doa kepada anaknya Fatimah. Kedua, Nabi pernah minta doa kepada Umar ketika mau umrah. Ingat ya? Masih ingat kan? Ingat ya? Berarti seorang Nabi gitu loh minta doa. Apalagi urusan kita ini minta doa. Ini kita bisa tahu. Ya Bu ya, andai kata aku tidak ada usia, kau mintakan ampun kepada Allah. Doakan aku wahai Fatimah. Setelah itu, hai kasih tahu Fatimah. Dalam bahasa Arab, bahasa Arab selama. Kasih tahu Fatimah, perempuan-perempuan, Ali kasih tahu orang laki-laki, ini malam-malam nisfu Sya'ban di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sama-sama zikir sampai waktu fajar. Kita bagaimana kita besok malam nisfu Sya'ban? Manfaatkan ya Bu ya. Amaliyah kita setiap minggu itu dilaporkan setiap Senin dan Kamis, laporan harian mingguan. Tapi laporan bulanan kita ada di bulan Sya'ban untuk menentukan amaliyah kita di tahun yang akan datang.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nisfu Sya'ban itu, di bulan Sya'ban itu banyak peristiwa yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah peralihan kiblat. Yang tadinya kita sholat ke Masjid Baitul Maqdis Palestina, Yerusalem. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, Nabi dapat wahyu ketika lagi sholat bersama para kaum muslimin, datang wahyu, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hai Muhammad, palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Tadi dia ke atas Nabi, mereka atas, mereka masjid. Kadang ke masjid apa itu? Yerusalem, Masjidil Aqsa kalau sekarang. Ya. Nah, sejak turunlah perintah itu tahun kedua Hijriah, umat Islam di mana-mana saja berada sampai hari kiamat berbalik sholat menghadap Masjidil Haram sampai sekarang sampai kiamat. Masjid kiblat ya, kiblatnya Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu terjadi tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah baru hijrah 2 tahun dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian peristiwa Sya'ban itu pun juga terjadi baru 2 tahun, tahun kedua Hijriah itu. Ya. Nah di situ akhirnya masjid tadinya itu bukan nama Masjid Qiblatain, asalnya masjid biasa aja. Akhirnya sebab itulah disebut Masjid Qiblatain, masjid yang pada saat itu salat zuhur 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, ya kan, kedua rakaatnya karena turun wahyu itu ke Masjidil Haram sampai sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa saja lagi yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, Bu? Ibu didengarkan, Bu? Sudah tahu kisahnya ya? Saya cerita terus nih. Satu ketika Nabi Isa alaihissalam, kenal Nabi Isa? Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Di sejarah. Ustaz-ustaz pada nyampaikan Nabi Isa adalah Nabi yang kita kenal yang wajib disebut Nabi yang urutan ke-20, 24, 25 Nabi kita. Nabi semuanya banyak, ada 100 berapa Nabi? Ya kan? Ada yang bilang 113, 114. Tapi yang wajib kita kenal ada 25 Nabi dan Rasul. Ada Nabi, nama Nabi doang, tapi belum disebut Rasul. Ya, yang Rasul itu Nabi, Rasul yang membawa risalah. Disebut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu kan Nabi yang membawa risalah, membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Isa alaihissalam suatu ketika dalam perantauannya dia melihat sebuah cahaya di atas gunung, bersinar cahayanya terang. Nabi Isa penasaran, pengen tahu cahaya apa itu ya. Akhirnya Nabi Isa mencoba mendaki gunung, naik ke atas gunung. Begitu sampai di sana, Nabi Isa terkagum-kagum, heran takjubnya bukan main. Batu bersinar menyala luar biasa. Kemudian Allah berfirman, "Hai Isa, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih kau takjub lagi?" "Tentu ya Allah," kata Nabi Isa. Akhirnya batu itu terbelah dua. Begitu terbelah dua, ternyata di dalam batu itu ada seorang aki-aki tua yang sedang sujud beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." "Apakah yang saya lihat ini?" Apa kata aki tua itu? "Ada mirfati robi, sebelahnya anggur dan tongkat." Ternyata anggur ini bisa mengenyangkan kalau kita makan. Ibu ya, kalau Allah berkehendak, anggur bisa mengenyangkan.
Kalau Allah berkehendak air Zam-Zam aja saya bisa nahan lapar dari pagi makan sore di Mekah itu. Cuma minum air Zam-Zam doang, benar itu. Saya pernah coba, kenyang itu. Asal rasanya perih, minum air Zam-Zam lagi. Mengenyangkan air Zam-Zam, benar Bu Haji. Lah kan kalau orang haji 40 hari kan, lah kayak orang kampung sendiri, 40 hari lama kita kemana baik gitu. Bener, saya lakukan ternyata mengenyangkan. Dan kalau kita makan sedikit supaya banyak juga kenyang. Minum air Zam-Zam tidak bisa kenyang. Apalagi itu air yang disebut air mukjizat. Tidak ada air Zam-Zam di tempat-tempat lain selain air Zam-Zam yang ada di Mekah dan Madinah yang sudah disuling dari Mekah. Artinya dibawa, ada yang dulu pakai mobil bertengki-tengki air Zam-Zam itu. Dan konon air Zam-Zam itu dibawa oleh jutaan manusia ke berbagai negara, kagak habis. Ilmu pengetahuan bercerita bahwa itu adanya sumber mata air. Dunia itu kan bulat, dia adanya di titik tengah, sehingga air itu diambil sebanyak-banyaknya nggak bisa habis. Ada ilmu pengetahuan bilang begitu, tapi kalau bukan karena mukjizat dari Allah tidak akan mungkin begini. Betul nggak? Kan sejarahnya bahkan dari kekeknya Nabi Ismail, ibunya yang namanya Siti Hajar nyari air, dilihat hanya sebuah fata morgana, ternyata dari kekeknya Nabi Allah Ismail itu si kecil timbullah air Zam-Zam. Zubi ya Buya, jangan kemana-mana ya air Zam-Zam. Jangan kemana-mana, sekarang di situ baik. Diperbesar. Dan kalau kita lihat dalam, coba aja di YouTube itu, bisa lagu dalamnya ternyata seperti kristal putih bersih, luar biasa ya kalau Allah berkehendak air Zam-Zam. Makanya kalau ibu-ibu dibagi orang pulang umroh, pulang haji minum air Zam-Zam, baca doa ya dengan harapan agar bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang ada dalam diri kita, sifat-sifat jelek, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki bisa niatkan gitu. Makanya baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum ganteng. Kalau minum air biasa bacanya nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah di mana saja ibu minum air itu akan menjadi obat supaya pikiran kita tenang, supaya pikiran kita tidak galau, dan apalagi semaput, apalagi dibaca ya. Apalagi kalau disajikan oleh orang yang nggak bagus, tujuan punya niatan tertentu, insya Allah dia akan kembali menjadi murni. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah Nabi Isa tanya, sudah berapa lama kau berada dalam batu ini? Apa jawab orang tua yang ada dalam batu? Sudah 400 tahun. Masya Allah, 400 tahun hidup di dalam batu, kerjanya sholat, sujud kepada Allah, makanan cuma anggur, bisa hidup. Kalau Allah berkehendak, makan anggur bisa hidup. Karena kisahnya, sejarahnya seperti itu dalam kitab Jabdatul apa? Sini ada kitab ini. 400 tahun. Kemudian Nabi Isa mohon kepada Allah, adakah orang yang lebih mulia dari orang yang beribadah selama 400 tahun di dalam batu ini? Kata Allah dalam firman-Nya, ada. Siapa itu? Orang yang memuliakan malam nisfu Syawal. Orang yang punya kesempatan hidup di zaman umat Muhammad dan bertemu dengan malam nisfu Syawal. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, alangkah berbahagianya kalau aku ini Nabi Isa jadi umat Muhammad. Luar biasa. Masya Allah. Ya Bu ya, Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad,
gara-gara malam nisfu Sya'ban. Jadi besok kalau nisfu Sya'ban jangan sampai terlewatkan, pergi kemana-mana, ajak suaminya ke masjid Nurul Iman, dan kalian deketin yang Darussalam ke Darussalam. Ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita memasuki bulan Ramadan, sudah pada tahu ya Bu ya. 10 menit lagi masuk Ramadan, kita wajib puasa. Ya, sebagaimana perintahnya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Ibu, jadi perintah melaksanakan ibadah puasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam kagak puasa, ibu nggak usah usir, betul nggak? Karena apa? Mungkin dia baru hanya sekedar pengakuan di KTP-nya Islam, tapi belum beriman kepada Allah. Paham ya Bu ya? Kemudian apa syarat puasa? Kemudian apalagi dan apalagi mungkin nanti banyak disampaikan dalam kultum Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena mungkin ada acara supaya waktunya terbagi-bagi, barangkali cukup kan? Ya. Maksudnya laki perempuan, laki atau perempuan? Nah, kita berhusnuzon, berbaik sangka. Siapa tahu dia itu musafir, ya. Siapa tahu musafir, apalagi dari peta ya. Apa tahu dia musafir dari mana-mana, betul kehausan. Orang musafir diperbolehkan minum. Kalau dia perempuan, mungkin perempuan itu lagi datang bulan menstruasi atau menjreng. Kita berbaik sangka aja, berhusnuzon, berbaik sangka. Selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu. Kasih aja. Mungkin dia musafir, niat kata kita gitu aja. Iya, mungkin dia musafir. Kenapa? Yang boleh tidak puasa musafir. Mungkin orang dari Jawa mana tuh dari kereta kehausan dosa jadi. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya, supaya bisa termakan itu. Kalau kelamaan sampai jam 12 repot ibu-ibu.